Kasus keributan antara kurir Shopfood dengan pelanggan yang viral pada Kamis, tanggal 3 Juli tahun 2025, lalu, merembet pada perusakan mobil polisi di tempat kejadian perkara, TKP. Sebelumnya, pria berinisial T diduga menganiaya dan berlaku arogan terhadap kurir Shopee Food berinisial AD dan kekasihnya, AM, saat mereka mengantarkan pesanan ke rumah pelaku di kawasan Bantulan, Sidoarum, Godean, Sleman. Peristiwa itu kemudian memicu kemarahan ratusan driver ojek online, ojol, yang kemudian mendatangi rumah T pada Sabtu, tanggal 5 Juli tahun 2025, dini hari, untuk meminta pertanggungjawaban dan permintaan maaf dari T, setelah ia diduga melakukan penganiayaan terhadap AD dan AM. AM sendiri diketahui telah membuat laporan atas peristiwa dugaan penganiayaan tersebut pada Jumat, 4/7/2025, dini hari. Namun, setelah membuat laporan, pihak polisi belum bisa langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban, karena yang bersangkutan meminta waktu pulang ke Solo. Tetapi, pada Sabtu dini hari, muncul aksi solidaritas ratusan massa driver online menggeruduk rumah T. Akibatnya, rumah milik keluarga T itu mengalami kerusakan pada AC, CCTV, dan sejumlah pot bunga pasca insiden tersebut. Aksi solidaritas ojol berjaket oranye di Bantulan, Godean itu juga berujung aksi perusakan pada mobil aparat kepolisian sektor, Polsek Godean, yang digunakan untuk menghalau massa. Mobil dinas Polsek Godean jenis Isuzu Panther Nopol 300232XX-IV tersebut dirusak dan digulingkan oleh massa ojol. Mengenai perusakan mobil polisi dalam insiden kerusuhan aksi solidaritas ojol tersebut, Polresta Sleman diketahui telah menangkap 2 orang yang diduga terlibat. Melalui penyelidikan cepat, Satreskrim Polresta Sleman berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku, kata Kapolresta Sleman, Kombes Pol Edi Setianto, Erning Wibowo, Senin, tanggal 7 Juli tahun 2025, dikutip dari tribunjogja.com. 2 orang yang ditangkap tersebut berinisial BAP, warga Caturharjo, Kabupaten Sleman dan MTA warga Banguntapan, Kabupaten Bantul. Kedua terduga pelaku itu masih berstatus pelajar dan berusia 18 tahun. Edi mengungkapkan, pihak kepolisian telah melayani dengan baik aksi solidaritas dadakan para driver ojol yang menanyakan penanganan dugaan kasus penganiayaan dan meminta pelaku untuk diproses hukum. Diketahui, perkara tersebut ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman yang menurutnya telah memproses perkara secara profesional. Namun, ada beberapa oknum driver ojol yang justru malah melakukan penganiayaan terhadap warga kampung Bantulan. Bahkan, mereka melakukan pelemparan-pelemparan serta perusakan mobil dinas kepolisian pada saat aksi solidaritas. Saat kejadian, personel Polresta beserta Polsek Godean mengamankan seputar lokasi aksi untuk mengantisipasi keributan antara warga setempat dan driver ojol. Saat personel melakukan penyekatan, beberapa oknum ojol melakukan tindakan anarkis dengan membakar ban, melempar batu ke arah petugas, serta merusak mobil dinas Polsek Godean, kata Edi. Pelaku disangka atas dugaan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUH pidana, ujarnya. Saat ini, Polresta Sleman masih melakukan penyelidikan lanjutan untuk mengidentifikasi dan mengamankan pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi perusakan tersebut. Edi menegaskan pihaknya tidak akan mentoleransi hal tersebut dan akan menindak tegas terhadap pelaku tindak kriminal yang mengganggu ketertiban umum. Kami imbau kepada pelaku lainnya untuk menyerahkan diri, kami akan kejar dan cari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata dia. Selain merusak mobil dinas Polsek Godean, aksi solidaritas driver online ini juga diduga melakukan perusakan terhadap fasilitas umum. Bahkan, ada juga warga masyarakat yang diduga dipukul oleh massa oknum ojol. Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Wahyu Aga Ari Septian, meminta kepada warga yang merasa menjadi korban untuk membuat laporan. Masyarakat yang merasa dipukul atas kejadian tersebut silakan membuat laporan, nanti kami tindak lanjuti, katanya. Adapun, mobil yang kini sudah diamankan di Mapolresta Sleman itu diketahui dalam kondisi rusak parah. Bagian kap dan pintu depan penyok, kemudian bagian kaca depan, samping, lampu hingga rotator pecah. Di dalam mobil juga terdapat banyak batu yang sebelumnya diduga dilempar oleh massa. Bagian belakang terdapat sejumlah ban mobil yang diduga digunakan untuk menyulut api.
Saat itu, massa bermaksud membakar mobil tersebut, tetapi gagal. Sudah menaruh api, tapi tidak sampai membakar, kata Aga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.